Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita simak di halaman 29. Sebelum kita menyimak halaman 29, yuk kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anak, dipastikan kamu sudah siap, sudah menggunakan seragam dengan baik, duduk yang rapi, alat tulisnya sudah disediakan, dan tak lupa lagi baca lagi perkalian dan pembagiannya, karena kalian sebentar lagi akan naik ke kelas 4. Kita simak di halaman 29. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda. Namun satu sama lain tetap saling menghargai, tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Dari cerita tersebut, anak-anak, perbedaan merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Kita tidak boleh saling menyela, saling mengejek sesama teman. Bila teman kita melakukan suatu kesalahan, maka bujuklah ke arah yang lebih baik dengan intonasi yang baik. Anak-anak yang Bapak cintai, hargailah teman kalian sebaik-baiknya, karena teman adalah suatu harta yang sangat berharga untuk kehidupan yang kelak nanti. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Nah, silakan bertanya jawab dengan ayah bunda di rumah. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Nah, bersatu merupakan pasal yang sila yang ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-temannya membawakan budaya dari daerah yang sama? Kalau iya, silakan diisi. Kalau tidak, silakan diisi. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah lain di Indonesia? Nah, silakan diisi. Diskusikan dengan temanmu atau dengan ayah bunda di rumah. Pendapatku adalah, nah, pendapat ini mengenai tentang ruang lingkup budaya Indonesia. Ya, silakan diisi. Simak 32. Di halaman 32 di sini, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai keberbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat
NKRI. Jadi NKRI itu anak-anak, N-nya negara, K-nya kesatuan, R-nya Republik, I-nya Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Nah, silakan tanyakan ayah kepada ayah bunda ya. Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian. Nah, sampaikannya kepada ayah bunda saja di rumah. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau kerupuk Sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Pengolahan singkong. Nah, silakan dibaca Nana. Di pengolahan singkong ini baca dengan baik dan perhatikan tanda bacanya. Terdiri dari berapa paragraf? 1, 2, 3. Oke, terdiri dari 3 paragraf. Namun di paragraf di atas ada lambang berwarna kuning. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, di sini ada warna kuning, itu adalah kalimat utama atau kalimat intinya sayang ya. Dari setiap paragraf kata Bapak yang udah terangkan waktu kemarin-kemarin. Setelah dibaca dengan baik dan bijak anak-anak, maka anak-anak lihat di halaman 35. Amati gambar di bawah ini, lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah, lalu di sini teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama yang menghasilkan dari teknologi pangan ya, sehingga salah satu manfaatnya makanan menjadi tahan lama atau awet. Silakan yang mana dilingkari ya. Kalimatnya saja dilingkari. Kita simak di halaman berikutnya, halaman 36. Di halaman 36 itu berkaitan dengan halaman 34 sayang. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu contohnya, ambil ya kalimat utamanya atau kalimat intinya. Ingat pesan Bapak, kalimat utama atau kalimat inti bisa ditemukan di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Lalu paragraf 2-nya kalau memang sudah menemukan silakan disalin ke paragraf 2. Paragraf 3-nya kalau sudah temukan silakan salin ke paragraf 3. Semua dari paragraf 1 dan sampai dengan 3 buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Nah, ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Nah, diringkas saja ya. Kalau mau diringkas diambil dari halaman 34 boleh setiap paragraf, atau simpelnya kamu mau mengambil dari hasil kalimat utama dari nomor 1, 2, dan 3 lalu disimpulkan di bawahnya juga boleh, tapi kalimatnya harus tersusun dengan rapi. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk halaman 37 itu kita praktek renang nanti dengan Pak Guru PJOK ya. Kesimpulan dalam pembelajaran keempat, kita mengenal tentang beraneka ragam suku budaya dari segi pakaian, adat istiadat, dan segi makanan. Yang kedua, kita dapat memahami suatu teks tentang pengolahan singkong dan menentukan kalimat utama di setiap paragraf. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, demikian pembelajaran dari Bapak. Tetap semangat dan gigih. Untuk ayah dan bunda, tolong perhatikan tugasnya dengan baik. Jangan asal menulis tapi tidak sesuai dengan aturan. Kasihan ya, jadi nilainya nanti nggak sempurna walaupun kita kondisi pandemik seperti ini. Kita tingkatkan saja pembelajarannya. Ditakutkan nanti di kelas 4, begitu masuk ke kelas 4 anak kita tidak bisa menerima pembelajaran di kelas 4. Itu yang ditakutkan oleh setiap wali kelas. Ayah bunda dan anak-anak yang Bapak cintai, sekian dari Bapak. Dititipkan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.